gak enak ngalangin. Kita ke atas sini kali ya tulisannya. Masih kurang, sini deketin. Cincau yang punya banyak banget manfaat dan juga bisa diolah dengan berbagai macam olahan makanan dan juga minuman. Kira-kira seperti apa ya proses pembuatan cincau? Simak yuk prosesnya dari nol. Cappuccino cincau, puding cincau, teh cincau, sebut deh minuman dan makanan kekinian dengan campuran cincau yang bikin kantong kacau karena nagih. Pernahkah terpikirkan gimana asal muasal cincau? Atau bagaimana si hitam kenyal ini dibuat dan bisa tersaji di depan kita? Yuk ikuti perjalanan tim dari nol ke Desa Situdaun, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ketemu langsung sama salah satu pelopor pembuatan cincau hitam. Tapi sebelum lihat cara bikin cincau, gimana kalau kita ke kebun dulu untuk panen cincau? Kecamatan Tenjolaya memang sudah terkenal sebagai pemasok di kawasan Jabodetabek. Masyarakat di sini juga sudah secara turun-temurun menanam pohon cincau dan memproduksi cincau sejak tahun 80-an, termasuk Pak Dede. Nah, Pak Dede, ayo mau kemana? Bapak, aku ikut boleh gak? Let's go! Nah, untuk akses jalan menuju kebun ini ternyata cukup terjal juga ya. Plus licin, karena wilayah ini memang sering diguyur hujan. Jadi hati-hati ya. Terletak di lereng Gunung Salak dan dikelilingi pegunungan, kawasan Bogor memang dikaruniai dengan intensitas hujan yang tinggi. Dalam setahun, curah hujan mencapai 4.812 mm. Atau rata-rata hujan turun sebanyak 1,3 liter setiap harinya. Dengan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, udara dingin, dan curah hujan tinggi, jadilah kawasan ini memang cocok banget untuk tumbuh dan berkembang pohon cincau atau janggelan ini. Bahkan tanaman berjenis perdu ini juga banyak menghiasi halaman dan pekarangan rumah warga. Keberadaan cincau itu sangat menjanjikan sekali bagi masyarakat di wilayah khususnya Kecamatan Tenjolaya, dan itu merupakan satu kearifan lokal yang turun-temurun dari nenek moyang sebelumnya. Anggaplah orang tua kita sebelumnya. Jadi bisnis cincau ini bisnis yang sedikit orang menggeluti dan juga hasilnya sangat menjanjikan untuk keberlangsungan kehidupan kita. Pohon cincau memiliki nama ilmiah adalah Mesona palustris BL dengan ketinggian pohon mencapai sekitar 30 hingga 60 cm saja. Perawatan tanaman keluarga mint ini juga cukup mudah untuk memberi nutrisi pada tumbuhan. Hanya perlu diberi pupuk kandang sesekali saja. Sedangkan curah hujan yang menyirami wilayah ini pun sudah cukup menjaga perkembangan tanaman janggelan. Lantaran hanya perlu perawatan yang minimalis, murah, dan masa panen yang singkat, jadi tak heran bila banyak petani tertarik menanam janggelan. Dalam sekali masa tanam, pohon janggelan dapat dipanen hingga 2 kali. Pertama, memanen dengan cara membabat atau memotong batang. Kemudian cara memanen yang kedua dapat dengan mencabut akarnya. Nah pemirsa, ternyata cincau ini tuh tidak membutuhkan waktu yang lama dari proses tanam sampai dengan dia bisa mengeluarkan daunnya. Itu kurang lebih sekitar 3 sampai dengan 6 bulan ya Pak ya untuk proses panennya pemirsa. Dan juga untuk dari segi perawatannya pun bisa dibilang ini sangat mudah sekali, tidak ribet karena hanya mengandalkan hujan dan juga panas cuaca alam mungkin Bapak ya, tanpa ada perawatan khusus juga.
Nah, udah selesai panen nih. Sekarang saatnya janggelan dikeringkan dengan cara dijemur. Karena masih mengandalkan bantuan alam, perlu waktu 3 hari agar janggelan kering dengan sempurna. Ciri janggelan sudah kering dengan baik adalah warna berubah menjadi coklat dan tekstur yang mulai mengering. Meski sudah kering dengan baik, tapi janggelan yang kita panen ini belum bisa langsung diolah karena harus difermentasi atau disimpan dulu selama 2 hingga 3 tahun untuk mendapatkan pati yang pekat dan hitam sempurna. Pak, lagi ngapain nih Pak? Lagi nyata cincau. Lagi nyacah cincau. Seru banget nih kecil-kecil. Gantian ini. Hah? Gantian. Ah, saya sendiri Pak. Iya. Emang boleh? Beginian doang tuh. Gampang ya? Gampang nih. Yaudah kalau gitu boleh gantian. Kayu bakar. Oh, kayu bakar. Boleh Pak, boleh Pak. Pemirsa, sekarang kita gantian. Langkah awal dalam membuat cincau adalah mencacah pohon janggelan kering ini. Hal ini bertujuan agar janggelan lebih ringkas dan mudah saat diolah. Tapi sayangnya, janggelan yang sedang dicacah ini belum bisa langsung digunakan sebagai bahan baku membuat cincau. Nah pemirsa, setelah dicacah ini nanti si cincau kering ini akan didiamkan selama 1 sampai 2 tahun. Nah tujuannya apa? Tujuannya itu agar si kadar jelinya lebih terasa, jadi kayak lebih kenyal gitu kalau kita punya. Kualitas bahan baku menentukan kualitas cincau. Jadi pantas saja ya, pengolahan cincau ini sangat memperhatikan pemilihan bahan baku dengan cermat. Menyimpan janggelan dalam waktu lama tidak hanya bermanfaat untuk mendapatkan warna pekat dan kekenyalan paripurna nantinya, tapi juga untuk menjaga kandungan nutrisi dalam janggelan sendiri. Janggelan harus disimpan dengan benar agar tidak kering maupun lembab dan bercamur. Pada hari biasa, rumah produksi milik Pak Soleh ini membuat cincau 2 kali dalam seminggu. Sedangkan saat hari besar seperti bulan Ramadan, rumah produksi yang dikelola turun-temurun ini setiap mengolah janggelan hingga 5 kuintal dalam 1 kali produksi. Kalau untuk cincau bisa 3 kintal ya, untuk produksi itu 3 kintal sampai 5 kintal. Tapi kita targetnya itu 2 kali produksi. Sekali produksi itu alat yang kita punya itu sekitar 50 black. Oh ya, janggelan yang sudah dicacah ini memang harus disimpan selama 2 hingga 3 tahun lamanya. Tapi tenang, kita nggak perlu menunggu lama kok untuk bisa membuat cincau, karena Pak Soleh sudah punya stok janggelan yang masuk masa siap produksi. Oke pemirsa, tadi ini adalah yang baru kita cacah yang akan disimpan selama 2 tahun dan yang siap untuk direbus untuk diproduksi hari ini itu ada di sini. Ini umurnya sudah 2 tahun ya Pak ya? Ya. Nih perbedaannya pemirsa, kalau yang masih baru dicacah itu mungkin kayak gini tuh, dan yang udah lama tuh kayak gini. Nah ya, jadi langsung aja Bapak ya, kita angkat yang sudah 2 tahun ini umurnya untuk direbus dulu. Yuk Pak. Karena sudah disimpan lama, maka sebelum dimasak, cincau cukup dibilas menggunakan air sebelum dimasak. Untuk memasaknya sendiri, tidak menggunakan api secara langsung, tapi dengan cara diuap. Cara memasak seperti ini memang lebih praktis dan mudah, sehingga mudah memisahkan sari pati dan ampas janggalan. Agar optimal menghasilkan sari pati cincau, maka selama proses memasak janggelan harus diaduk seperti ini selama setengah jam. Wah, mirip menggunakan mixer saat membuat kue ya. Oke pemirsa, saat ini saya sedang mengaduk cincau yang sedang dimasak selama 2 jam tadi. Dan kita akan menunggu 2 jam lagi karena total tuh 4 jam untuk dimasak ini. Dan bisa kita lihat di sini ya, uapnya banyak sekali, tapi tulisnya adalah harum banget loh.
Bikin haus, bikin gak sabar makan cincaunya. Ayo kita aduk lagi. Nah, selama proses pemasakan berlangsung, perlu diberi tambahan air agar menghasilkan saripati cincau dengan optimal. Wah, janggelan sudah dimasak selama 2 jam nih. Sekarang saatnya untuk disaring. Nah, karena pancinya raksasa, maka sari cincau hanya perlu dipindahkan ke bak selebar 2 kali 1 meter yang sudah diberi jaring nilon yang sangat rapat. Meski tampak mudah, tapi tetap harus hati-hati ya pemirsa, karena panas sekali. Meski saripati cincau sudah dimanfaatkan dengan maksimal, tapi jangan khawatir jika ampas janggelan akan menjadi limbah ya, karena ampas ini dapat bermanfaat sebagai pupuk organik penyubur tanaman. Oh iya, proses pembuatan cincau ini masih menggunakan cara manual dengan sumber panas berasal dari kayu bakar. Setelah bersih dari ampas, saripati cincau harus dimasak kembali menggunakan api sedang. Karena itu, kayu bakar yang masuk ke tungku juga harus diatur ya, agar api tetap stabil dan gak bikin cincau gosong. Oke pemirsa, tadi kita sudah melihat ya banyak sekali proses dari pembuatan cincau hitam ini. Mulai dari tadi diuap ya, diuap terus juga mulai disaring, diambil airnya. Dan sekarang kita masuk ke proses terakhir sebelum pencetakan, yakni pemasakan si air cincaunya yang dicampur dengan 25 kg tepung tapioka. Kira-kira seperti apa ya selanjutnya dan juga fase terakhir dari proses ini? Simak terus sampai akhir. Dalam tahap ini perlu waktu 1 jam untuk memasak cincau hingga benar-benar mendidih dan tepung tapioka tercampur merata. Akhirnya cincau sudah matang paripurna nih. Sekarang saatnya masuk proses cetak. Proses ini harus dilakukan dengan cepat selagi suhu masih panas dan cincau tidak menggumpal. Tahapan ini memang paling menantang dan memerlukan keterampilan serta kecepatan tangan. Karena itu, mari serahkan pada ahlinya saja ya. Di produksi nih Pak, yang paling sulit itu pas proses apa Pak? Sebenarnya ketika penaruhan ke memasukkan ke tempatnya itu Pak, ke kaleng ataupun ke kotak yang kita buat seperti itu. Agak lumayan karena butuh gerak cepat waktunya itu. Karena kalau kita sedikit terlambat aja akan cepat menggumpal, kental gitu Mbak. Cincau yang masih panas kemudian dipindahkan dalam kaleng black, mirip kaleng kerupuk berukuran sekitar 40 x 23 cm. Pak Soleh menyediakan kemasan cincau dalam berbagai ukuran. Tapi kalau sedang dicetak ini kurang lebih berukuran 18 liter dan untuk melayani pedagang grosir. Makanya kemasan 1 black ini dibanderol dengan harga Rp65.000. Dijualnya ini tadi apakah lebih ke penjual yang makanan minuman Pak atau dia produsen juga sama cincau? Ada yang produsen juga ngambil dari kita dan ada juga kita langsung ke pasar langsung, ke pengecer langsung gitu, ataupun yang punya agen lah gitu kita kirim ke agen-agen ataupun distributor. Kalau bahasa sekarang mungkin reseller ya kalau gitu. Cincau buatan Pak Soleh dan 7 karyawannya ini dipasarkan secara meluas di kawasan Jabodetabek hingga Purwakarta, Jawa Barat. Akhirnya setelah nunggu 2 jam, cincau buatan saya tadi ya Pak ya sudah matang. Bapak boleh Pak lihat Pak? Kita lihat ya, kira-kira seperti apa hasil dari Bapak, gimana ini komentarnya terhadap cincau yang sudah saya bikin tadi? Ini sangat luar biasa, mantap, kualitas bagus, kualitas premium. Dari Premium teksturnya aja sudah kelihatan nih, sangat Kenyal ya? Kenyal, luar biasa. Bapak, ini boleh nggak saya izin untuk ambil cincaunya untuk saya olah bersama chef di sana? Monggo, silakan. Boleh ya? Silakan, monggo. Oke, pemirsa. Di sini aku sudah mendapatkan izin dari Bapak Soleh untuk mengambil si cincau ini. Kira-kira seperti apa olahannya? Yuk, simak setelah yang satu ini.
Wah, sudah punya cincau nih. Enaknya diolah jadi apa ya? Kalau gitu langsung aja ketemu sama yang jagonya bikin menu-menu istimewa. Ada Chef Doni Slamet yang memang ahli bikin makanan penutup alias dessert. Jadi penasaran, kira-kira bakal diajarin bikin inovasi hidangan penutup apa aja ya? Dengan Chef Doni. Hai Chef. Halo. Seperti yang tadi kita sempat infokan ya pemirsa, kita mau bikin olahan dari cincau yang sudah aku bikin sendiri tadi. Chef, kali ini mau bikin apa nih Chef dari cincau? Ini cincau kita bikin es campur seperti biasa ya. Terus ada es teh pakai cincau pakai gula nira. Oke. Ya, satu lagi kita bikin vanilla ice cream topping cincau sama kasih gula nira. Gula nira. Ya. Gula nira itu apa Chef? Ini ya gula Iya. Gula nira, dari nira, pohon nira. dari pohon nira. Iya. Oke. Berarti ada 3 olahan ya. Ya. Yang pertama Chef, apa dulu nih Chef? Udah biasa bikin ini. Yang pertama kita potong aja dulu cincaunya. Cincaunya, oke. Iya. Nih, ini cincau yang sudah kemarin aku bikin nih Chef. Tuh. Aku boleh bantu makan nggak Chef? Boleh, silakan. Boleh. Habis ini apa lagi nih Chef? Habis ini kita bikin es teh dulu deh yang paling mudah. Teh dulu? Iya. Boleh. Sorry. Ini kita potong-potong dulu. Ini kecil banget loh. Yuk. Apa namanya? Si cincau ini. Chef, kalau cincau tuh ada, itu masih ada misalkan, oh ini masih bagus nih, ini udah jelek cincaunya gitu. Nah, tips ya. Tips apa tuh? Itu biasanya dari ketebalannya aja. Oh, udah betul ketebalannya. Tadi agak sedikit montok ya, tebel. Oke. Itu yang masih bagus. Ya, yang masih bagus ya yang kayak jelly gitu. Yang masih kenyal ya. Masih kenyal. Iya. Pemirsa. Ini aku tadi bikin ya. Jadi ini masih kayak jelly ya Chef ya. Oke. Jadi masih bagus untuk dari kualitasnya. Sini. Oke, kita masukkan pemirsa tuh. Wow. Gula nira, sorry. Gula nira. Satu. Wah, ini Taruh. hidangan pertama sudah jadi pemirsa. Ini ada es teh dengan topping cincau. Cincau. Juga gula nira ya. Chef Doni akan ngajarin bikin 3 menu olahan cincau. Yang pertama, paling gampang adalah es teh cincau gula nira. Nah, untuk menu selanjutnya nih, kita akan membuat es campur. Dan satu menu lagi, tunggu aja ya. Nah, menu pertama udah selesai ya Chef ya. Oke. Sudah teh, topping cincau dan gula. Dan sekarang yang kedua kita mau bikin vanilla ice cream dan topping cincau. Ini walaupun udah agak lumer, pemirsa masih aman ya. Masih aman Chef ya? Yep. Masih aman ya? Oke. Sebenarnya Pertama bukan apa dulu tuh? cincaunya aja buat ngambil coloring. Oke. Ini cincaunya dulu. Nah. Terus es krimnya. Es krimnya. Terus apa lagi nih Chef? Baru kita topping yang ini gula nira. Pakai gula apa Nira. lagi? Iya. Pakai gula nira lagi. Ini udah jadi nih Chef. Oke, jadi Wow, nih pemirsa, jadilah vanilla ice cream cincau dengan topping gula nira. Tuh. Wow, kasih dulu di sini ya. ya. Nah, menu yang kedua yang seger banget. Ini namanya ice cream vanilla cincau with gula nira. Perpaduan es krim vanilla dan gula nira yang manis memang pas banget jika diadu dengan segarnya cincau yang cenderung plain. Jadilah ice krim vanilla cincau ini segernya double-double. Yang ketiga nih Chef, terakhir. Yang terakhir adalah kita bikin es campurnya. Es campur.
Es Wah, samburnya. udah ada kelapa, udah ada durian, Iya. udah ada Kita isi dulu, sorry, kelapanya, kelapanya. Oke. isi kelapa, isi sisa juga ya Chef ya. Iya, betul. Pemirsa, pertama kelapa muda ya. Iya. Karena kalau kelapa dua, katanya jadi santan. Nih, cincau, kita masukin juga Chef ya. Iya, betul. Ini bebas nih. Bebas. Oke, kita Kita kasih cincau. kolang kalinya. Biar porsi kenyang ya, kita masukin semua aja sih. Yuk. Cincaunya. Oke. Mari kita belah durian. Oke. Oke, Chef. Ini udah kita potong ya pemirsa, dari durian-duriannya udah kita keluarkan. Oh, ini tinggal masukin aja Chef. Tinggal Buang. masukin aja Oh, tinggal masukin aja. buat ranjau. Kelihatannya. Langsung 3 biji. Ya. Chef, tapi kalau dijual nih buatan tangan Chef Doni sendiri, berapa nih Chef harganya Chef? Sesuai dengan costingnya aja. Kalau emang costingnya tinggi ya kita jual tinggi lah. Di sini dikasih susu Chef. Yoi. Aku Kasih. belum ya? Apa saja belum? Iya. Udah. Tinggal yang agak. Oke. Dua kembali kan Chef? Boleh Nih, silakan. kita pakai susu. Ini tuh tinggal di gitu aja. Iya. Gila es campur, cincau. Ini seger banget ini. Ini udah jadi Chef. Udah. Sip. Siap. Wow, inilah pemirsa sudah jadi es campur cincau ala Chef Doni. Menu-menu segar memang paling cocok dikonsumsi saat siang hari ya. Nah, satu lagi nih, menu dessert andalan Chef Doni yaitu es campur. Untuk pembuatan ketiga menu ini juga bisa dibilang tidak terlalu sulit, malah mungkin bisa ditiru di rumah ya. Iya, sih. Lebih mudah, mudah banget. Mudah banget. Atau juga mungkin untuk yang pengen buka usaha dari cincau gitu ya. Terus juga bahan-bahannya yang nggak terlalu sulit ditemukan. Nah, ini menjadi dasar dessert yang mungkin masuk kemana aja ya Chef ya. Ya, Karena kenapa Chef bisa masuk kemana gitu rasanya? karena cincau juga banyak manfaatnya. Chef, boleh gak ini aku bungkus Chef? Silakan. Boleh ya, aku ambil Chef ya? Ya, Terima kasih Chef, luar biasa sekali rasanya. Selama ini kita hanya menganggap cincau sebagai campuran minuman saja ya. Tapi ternyata cincau mengandung zat yang bermanfaat bagi tubuh. Seperti vitamin, mineral, serat, dan karbohidrat. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk ketemu langsung dengan spesialis gizi klinik di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan. Terima kasih. Jadi baik cincau hijau ataupun hitam memiliki beberapa komponen yang bermanfaat untuk kesehatan. Yang pertama, mengandung serat yang tinggi. Serat yang tinggi ini baik untuk kesehatan pencernaan dan juga usus ya. Kemudian yang kedua, mengandung antosianin yang bersifat antioksidan. Bagus untuk menangkal radikal bebas. Yang ketiga, cincau juga mengandung sedikit vitamin baik vitamin A dan C, kemudian juga beberapa mineral seperti kalsium, magnesium, kalium yang baik untuk kesehatan dan juga membantu menjaga atau meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian yang keempat, cincau juga tinggi akan cairan ya yang membantu untuk menghidrasi tubuh. Mengkonsumsi cincau hitam secara rutin dan dalam jumlah yang benar juga dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan kecantikan kulit. Ya, manfaat kesehatan dari mengkonsumsi cincau secara rutin karena tadi kandungan seratnya tinggi, dia akan membantu untuk menjaga kesehatan dari saluran cerna kita dan juga mencegah sembelit. Kemudian yang kedua, cincau mengandung antioksidan yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas.
Kemudian juga kandungan antioksidannya tadi membantu kita untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian cincau juga dikatakan dapat membantu untuk menurunkan kadar kolesterol, gula darah, kemudian juga tekanan darah. Kemudian juga manfaat cincau adalah menjaga kesehatan kulit, menjaga kulit tetap lembab, dan mencegah penuaan dini karena kandungan antioksidannya. Kabar baik buat yang lagi menjaga berat badan. Kalau cincau hitam bisa menjadi alternatif pilihan camilan sehat nih. Karena cincau hitam rendah kalori dan mengandung serat yang tinggi. Jadi bisa menahan rasa lapar. Tapi gimana ya mengolah cincau yang ideal agar kandungan nutrisinya tetap terjaga? Ya, yang dianjurkan untuk mengkonsumsi cincau agar nutrisinya tetap terjaga itu yang pertama tidak menggunakan gula secara berlebihan. Kemudian juga yang kedua disarankan untuk lebih mengonsumsi cincau yang segar, bukan yang diberikan pengawet. Yang ketiga juga kita pastikan kebersihannya agar tetap higienis ketika kita mengkonsumsinya. Yang keempat, jika memang ingin dimasak, jangan terlalu lama karena itu nantinya akan menghambat zat gizi yang terdapat di dalamnya. Ternyata seru juga ya nikmatin Jakarta secepat ini. Tapi pemirsa, seiring dengan cepatnya zaman berkembang, ini nih cincau, makanan tradisional juga ikut berinovasi. Nah, salah satunya yaitu dengan dibuat es teh dari gula nira. Kira-kira kalau kamu nih suka cincau dewa seperti apa?